kakaknya ini megang di tempat gue bang. Cuman di situ dia tuh adiknya ini ngerasa iri Sama kakaknya? sama kakaknya. Karena apa? Karena donasi itu kebanyakan ke tempat situ. Istirahat jam-jam istirahat anak pesantren. Kesurupan bang situ semua. Teriak-teriakan semua bang. Akhirnya dipegangin semuanya, diikat bang, sampai diiketin semuanya. Kaki, tangan diikat semua. Ditaruh di aula. Kita bacain surat Yasin semua ya bang, ya kan? Kita bacain semua tuh rame-rame. Keluar nih bang, udah sembuh nih yang 7 orang ini. Udah sembuh. Kejadian lagi. Itu kejadian itu bukan soal kesurupan ya kalau ini bang. Nongol, bener-bener nongol di kamar mandi, mukanya hancur. Ditaruhin lah bang nih ke titik-titik sebelah pesantren ini. Nah ditaruhin. Cuman itu pas ditaruhin itu kan sampai situ kan malam bang ya kita. Sampai itu jam 8 malam. Nyampe jam 8 langsung ditaruh tuh semua titik. Cuman itu kejadian itu nggak mempan bang. Buat berhentiin teror dari kesurupan ini. Nggak berhenti. Justru ini makin parah. Halo Sobat OTM, balik lagi bersama Gunardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Oke, pada malam kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita pengalamannya sewaktu ia menjadi santri di salah satu pesantren yang ada di Tangerang. Dan narasumber gue ini datang dan hadir di sini untuk membagikan sebuah kisah pengalamannya sewaktu di tahun 2017. Oke, langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam, Bang Apit. Selamat malam bang. Apa kabar nih Bang Apit? Baik bang. Alhamdulillah. Bang Apit, sekali lagi terima kasih nih sudah mau hadir dan mau membagikan sebuah kisah pengalaman ini. Waktu itu lu katanya punya kisah pengalaman ini waktu lagi jadi santri nih? Santri bang. Di salah satu pesantren yang ada di daerah Tangsel. daerah Tangsel. Kenapa lu kok punya kisah di pesantren ini? Gara-gara teman gue juga sih bang. Jadi gue kenal sama dia, gue main sama dia terus main sama dia, akhirnya dibujuk dia buat pesantren situ. Oke. Dan akhirnya gue juga terbujuk lah. Dan masuk lu mengalami beberapa kejadian. Dan pengalaman ini menjadikan lu sebagai pengalaman yang gak bisa terlupakan nih? Gak bisa terlupakan bang. Nah kalau penonton atau teman-teman lu nih yang nonton kisah lu pada malam kali ini, itu gimana tuh Pit? Kalau buat teman gue di bang satu bang yang masih di pesantren sana kan ada bang. Ya cepat-cepat berpikir lah. Oh maksudnya untuk keluar dari pesantren? Iya. Gitu. Oke. Nah Pit, mungkin penonton semua udah penasaran nih sama cerita lu waktu di pesantren itu kayak gimana dan seperti apa. Mungkin ditahan dulu nih Pit ya, nanti lu ceritain ya untuk lengkapnya. Nah buat kalian semua nih yang penasaran, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Bang Apit, Ya, sudah siap? Siap bang. Obrolan tengah malam? Kita mau. Oke, Bang Apit. Kali ini kan mau menceritakan tentang pengalamannya sewaktu pesantren nih yang ada di daerah Tangerang Selatan. Betul. Nah, gimana itu ceritanya? Jadi awalnya gini bang, gue kan putus sekolah lah, ya kan putus sekolah. Gue pernah sekolah di negeri lah ya kan, negeri. Gue putus sekolah tuh gue SMP kelas 1 bang. Oke. Apa SMP kelas 1, nah gue nggak sekolah tuh bang selama sebulan ya kan. Kenapa? Karena gue nyari lah yang mana yang enak gitu kan, ada orang tua. Nah akhirnya gue ngutusin buat pesantren lah di daerah Tangsel gitu bang. Akhirnya gue dapet nih bang, ya kan, dapet di daerah Tangsel yang dekat juga rumah ya kan. Jadi pas itu tuh gue masuk ke pesantren itu bang ya kan. Nah emang tuh pesantrennya agak gede bang, ya kan. Dia tuh memiliki 2 gedung. Satu gedung untuk yayasan yang ini untuk tidurnya, satu lagi untuk sekolah. Jadi tuh jaraknya tuh dipisah bang. Gitu. Nah, jadi tuh gue masuk awal tuh 2017.
2017. Nah pas bulan tuh Agustus bang. Agustus gue masuk di situ dan gue udah pendekatan nih bang sama anak-anak situ ya kan. Pendekatan sama anak-anak situ, gue dapet teman banyak situ bang. Ya kan dapet teman banyak. Cuman gue tempat ada kejanggalan juga bang ya kan. Kenapa tuh? Sebelum gue masuk tuh seminggunya itu yang pemilik ini meninggal bang. Pemiliknya meninggal ya kan, pemiliknya itu meninggal. Nah itu ada kejanggalan juga bang. Jadi gua tuh sama teman gue tuh kan biasanya emang pas gue masuk itu kan pada main bola tuh bang. Pendekatan gue kan main bola, emang gue suka main bola ya kan. Pendekatan gue main bola sama dia orang. Nah terus tuh gue asar main bola sampai pengen azan maghrib. Pas malamnya tuh gue jema istirahat bang. Pas abis sholat isya kan itu pasti istirahat dulu bang ya. Itu ada yang aneh bang. Bolanya tuh kayak main bang. Main sendiri. Bolanya main sendiri? Main sendiri. Kamar gue posisi di bawah nih bang. Paling bawah. Kalau di atas tuh cewek. Oke. Gitu ya kan. Nah itu ada yang main bola bang. Nendang bola. Gue keluarlah sama temen gue ini bang. Karena dengar suara itu? Karena dengar suara itu. Gue kan kalau ibarat kata seneng kan main bola lagi nih ya kan. Dibolehin main bola. Gue keluar. Ternyata itu nggak ada orang bang. Hah? Nggak ada orang. Cuman bolanya doang aja kayak gitu. Kayak abis ditendang orang. Ke jalan doang gitu ya kan. Kenangin kali. Kalau kenangin kan pasti nggak bunyi tak nggak kena suara tendangan bang. Oh iya. Gitu itu kayak passing kayak main passing. Nah udah itu bingung lah bang di situ bang. Bingung. Kok ini bisa kayak gini ya kan? Kenapa? Terus ceritain lah bang gua sama yang udah lama di sini, yang lama di pesantren itu. Ini lu baru pertama masuk nih? Baru pertama masuk bang. Jadi gua ketemu sama orang nih yang ngabdi lah bang situ bang. Dia udah lama di situ. Gua nanya sama dia. Bang kok bisa kejadian kayak gini? Dia ngomong kayak gitu. Kok emang serem apa enggak bang sini? Ngomong kayak gitu ya kan. Kalau kejadian kayak gitu emang sering kayak gini di sini. Dia ngomong kayak gitu bang. Karena emang di situ tuh sempet ada yang kesurupan gitu bang. Dia ngomong sering kesurupan lah. Udah kata gitu sering kesurupan. Nah berjalannya waktu selama gue tuh hampir berjalan sebulan lebih ya kan. Jadi kan pemilik pesantren ini bang ya. Dia kan punya anak lah bang, adik kakak ini. Nah adiknya ini megang yayasan di daerah Tangsel ini bang, satu cabangnya. Oh, oke. Nah kakaknya ini megang di tempat gue bang. Cuman di situ dia tuh adiknya ini ngerasa iri Sama kakaknya? sama kakaknya. Karena apa? Karena donasi itu kebanyakan ke tempat situ. Ke kakaknya? Iya. Gitu. Jadi tuh pengen milikin lah gitu. Seutuhnya semuanya pesantren itu. Cuman kakaknya yang dapet. Nah, di situ bang sempet main gaib bang. Main gaib. Jadi tuh kayak ngirim-ngirim lah bang. Nah, selang situ tiba-tiba ada teroran nih bang. Teror? Iya. Ada teror. Ada teror tuh kayak ngelemparin sesuatu nih bang. Maksudnya gimana nih? Pertama lempar batu. Lu lagi ngapain tuh? Itu anak-anak lagi pada ngaji. Dia ulah. Lempar batu ke gerbang, bunyi tang, keluar lah kita bang ya kan. Nah terus selang itu udah mungkin orang iseng. Tiba-tiba dilempar lagi bang kayak darah. Dilempar lagi ya kan. Itu ke deket aula banget bang. Pada takut lah bang situ bang ya kan, pada takut. Pada takut situ. Peneroran tuh hampir pengen 3 hari lebih bang kayaknya bang itu. Teroran itu kayak gitu terus. Itu awal gue masuk bang pesantren itu ada 67 orang. 67 orang. Nah pas itu langsung keluar 3 orang. Soalnya diteror selama seminggu. Jadi gangguannya itu kayak dilemparin bang. Lemparin batu apa aja gitu kayak darah kucing apa darah apa gitu kan gak tahu ya bang ya. Itu lempar sampai bangke kucing juga dilempar bang. Nah di situ ada yang sampai sekalinya tuh kaca sampai kena kaca nih pecah bang. Cuman itu ada darahnya. Ada darahnya. Ada tulisan tuh suatu saat tuh gue akan miliki pesantren ini. Awal dari situ udah tahu nih bang, yang punya pesantren gue ini udah tahu nih siapa pelakunya. Akhirnya dijarah lah ke makam orang tuanya ini bang, ke ujung genteng, karena kan aslinya ujung genteng, asli ujung genteng. Di situ dijarah ke ujung genteng semua siswa ini bang. Itu semua santri? Semua santri. Oke. Nah awalnya juga ketemu bang, saling ketemu. Kakak sama adik saling ketemu nih, biasa-biasa aja. Cuman pulang dari situ bang,
pulang dari situ entah ada perbincangan apa yang gimana ya bang ya, cekcok atau gimana kan nggak tahu ya, karena kan itu urusan dia ya. Nah dari situ tuh mulai bang teror meneror bang. Pulang dari situ tuh gue ada satu tuh teman gue, kan gue buat supir juga bang, supir losbak buat bawa bagi-bagiin beras ke daerah ujung genteng sana ya bang ya. Pulang, nah dalam perjalanan itu gue di posisi di losbak ini gue berempat. Nah yang lain? Yang lain kan ada di minibus, ada di yang pemilik gue ini di mobil pribadinya sendiri. Iya. Nah cuman adiknya ini belum pulang, masih di situ. Gue udah pulang, dia belum pulang. Tuh gue bawa teman gue tuh bang, supir, teman gue sendiri. Nah gue tuh berempat di mobil losbak. Gue, teman gue nih yang punya losbak ini, sama santri di belakang 2. Oke. Nah kan gue kepala nih bang. Oh paling depan? Paling depan kepala. Karena gue mobil paling ini gampang naik ya kan, losbak. Gue ini dulu ya kan, tanjatan nih bang. Gue arah pulang pas tanjatan itu, di sebelah sini tuh ada kuntilanak merah. Di mana? Jadi pas gue pengen arah pulang tuh nanjatan kayak gini bang. Nah di sebelah ini kan kebunan semua nih bang. Nah di sini tuh kuntilanak merah bang. Kuntilanak merah. Nah terus itu teman gue ngomong ya kan, Pit, lu ngelihat nggak? Digituin sama dia. Pertama gue juga nggak berani ngomong bang. Kenapa? Gue takut teman gue takut nih. Oke, takut panik ya? Takut panik. Gue takut ya kan. Nah ternyata teman gue juga ngeliat bang. Dan untungnya ini teman gue nggak netap fokus ke dia bang. Kalau netap fokus otomatis nanti yang ada gue bisa nyemplung ke jurang bang. Iya iya. Ya kan? Nah akhirnya di situ jalan lagi. Langsung lah teman gue ini berhenti bang. Di suatu tempat rest area gitu bang. Lahannya gede gitu, berhenti. Bilang ke ustadz gue bang. Ya kan, bilang, Pak, kok tiba-tiba kayak gini? Ya kan? Tiba-tiba kok ada gangguan kayak gini? Dikasihlah kertas. Buat apa? Menurut dari pemiliknya ya, dari inen gue tuh, buat jaga-jaga bang. Jadi biar nggak diganggu dalam perjalanan. Gitu ya kan, pas sudah di jalan kayak gitu, posisi kan gue di losbak tuh gue berempat. Temen gue satu, sama anak pesantrennya lagi, yang 2, buat jagain ya kan di belakang. Nah udah di situ, udah perjalanan pulang, lancar lah bang, cerita bang, tetap lancar bang. Cuman di tolnya bang, pas kita udah keluar dari situ, di tolnya tuh ada mobil bang, neror bang, mobilnya tuh nerornya jadi bener-bener ngikutin, dilempar batu di semua mobil itu. Mobil pemiliknya ini, ya kan, mobil gua, terus ada mobil minibus itu dilemparin bang, biar kecelakaan. Ini nih pemilik pesantren gua nih juga bingung bang, ini kita salah apa? Iya. Itu ya kan. Nah udah gitu, udah kaca udah pecah nih, udah pada pecah bang, kaca minibus pecah 3, kaca mobil losbak juga pecah bang depannya. Nah udah berjalan lagi tuh, berjalan lancar ya kan, perjalanan pulang. Nah pas gue sampai pesantren nih bang, udah sampai kita pulang sampai pesantren. Nah dikagetin nih bang, sama di depan gerbang ini ada ditaburin kembang. Kembang apa? Kayak kembang 7 rupa. Oke. Nah di situ kita masuk lah nih bang. Mungkin kata ustadz saya orang iseng, itu orang iseng. Masuk lah ya kan. Masuk, cuman itu nggak ada kejadian apa-apa bang, aman-aman aja ya kan, kayak biasanya lah. Keselang itu kedua harinya bang, baru itu ada kesurupan bang. Kesurupan massal. Awal mula azan maghrib, satu santri cewek kesurupan. Kesurupan pas lagi sholat jamaah. Kesurupan ya bang. Bayangin di situ bang, gimana kagetnya. Lagi sholat ya kan, kesurupan, akhirnya sembuh nih bang, diinin sama ustadz saya. Ustadznya sembuh lah nih, udah netral ya kan semuanya, udah netral semua. Tapi selang isanya lagi, kayak gitu lagi bang. Kesurupan lagi, dengan orang yang sama. Sembuh lagi bang, diinin lagi ya kan sama ustadz saya. Nah, ustadz saya ini yang nanganin, ngobrol lah ke pemilik pesantren ini bang. Ngomong pesantren pemilik ini, ceritanya kayak dipasangin pagar lah bang, itu biar nggak ada jin-jin masuk lah gitu, dipasangin pagar semuanya. Cuman di situ nggak mempan bang.
Selangnya itu selang sholat isya tuh hampir pengen jam 12-an tuh, jam 11-an lah mungkin. 3 orang kesurupan. Siswa cewek juga. Kesurupan juga bang malam-malam. Kan itu kan kadang kan kalau ustadz itu kan ada tangannya bang. Kayak ustadz perempuan tuh perempuan bang. Ustazah. Ustazah yang nanganin bang. Ustazah yang nanganin, cuman ustazah juga nggak kuat bang. Nggak bisa. Nah yang satu pingsan. Otomatis harus digotong bang. Digotong ke aula bang. Yang satu. Yang 2 masih ditanganin sama ustazah ini. Cuman yang di aula ini sembuh dari pingsan, kesurupan lagi. Kesurupannya pada minta tolong. Teriakannya itu. Cuman yang satunya ini bang, yang dibingung ini yang satu ini bang, satu cewek. Dia tuh nenek-nenek. Jadi cerita dia ngobrol. Gue dapet denger dari siswa ini ya, dari santri yang cewek ini. Dengar tuh dia bakal jagain ini seutuhnya. Gitu bang. Maksudnya gimana? Jadi ini milikin seutuhnya ini bang. Jadi dia jagain ini. Jadi yang satu ini yang di aula ini kayak penunggu asli itu bang. Nggak senang sama datang kayak jin yang ini 2 ini. Kayak nyurupin 2 ini. Gitu. Nah udah selang di situ langsung nih bang yang punya pesantren ini datang. Karena kan ustazah ini nggak bisa bang, nggak bisa lah ini. Udah situ udah semuanya udah beres, berjalan beres. Itu aman bang, udah beres, udah kita tidur tenang lah bang ya. Tidur tenang. Nah kan pesantren kan posisi kan jam 3 bangun nih bang. Buat ngelakuin baca Quran nih bang, hafalan sama buat nunggu azan subuh. Cuma di situ kesurupan lagi bang. Kesurupan lagi. Dengan cewek sama yang di kesurupan maghrib sama isya ini. Oh masih sama? Sama, karena menurut Ustadz ini dia doang yang lemah bang. Yang gua nggak kuat fisiknya yang bisa dirasukin itu cuma dia. Gitu. Nah udah kesurupan ya kan, ngamuk-ngamuk bang, lari-larian. Sampai ada korban satu, kepalanya kejedot bocor. Jadi kan ngaji itu kan bareng bang. Yang di sampingnya ini dia lagi lari, dijedotin sama dia. Kepalanya bocor. Pas bocor ini, darahnya itu malah dijilat. Sama siapa? Sama yang kesurupan ini. 5 orang bang megangin gak kuat. 5 orang. Gak kuat, karena emang santri cewek mungkin ya. Gak kuat. Dari itu yang gak kuat, Ustadz datang bang. Ustadz datang, dinetralin bang semuanya ya kan. Diberesin sama Ustadz. Cuman Ustadz juga gak bisa bang. Sembuhnya ini pas azan subuh. Netral itu pas azan subuh dia tuh. Azan subuh, kita udah berjalan dengan lancar, sholat subuh semuanya bang. Kegiatan sekolah ada tuh, aman-aman aja semuanya, aman. Menjelang sore, ada teroran lagi. Teroran lagi, dilempar bangkai kucing. Sampai jendela dilempar tuh, pakai batu ada tulisan. Suatu saat gue akan milikin pesantren ini. Itu. Paham lah nih, pemilik pesantren gue nih bang. Ulahnya siapa? Paham ulahnya siapa? Datanglah langsung balik lagi ke ujung genteng. Gue nyupirin, ini kan gue sebagai supir bang. Nyupirin ustadz gue nih. Sama pemilik ini ya kan. Nah akhirnya gue nyampe lah ke ujung genteng bang. Ke tempat dia tuju sama pemilik pesantren gue ini bang. Dia nemuin satu orang nih, salah satu orang. Sampai sana gue nungguin tuh sampai pengen setengah hari. Nungguin pemilik ini nih, ngobrol bareng gitu bang. Nah pas pulangnya itu, pemilik pesantren ini dibekelin bang. Sama kalau kayak orang Betawi tuh kalau bikin rumah tuh selalu ada ininya bang. Kayak biar rumah tuh nggak rubuh nih ya kan, dikasih kayak daun kelapa itu ya kan. Dikasih itulah bang, sampai 4. Gue jalan pulang sampai pesantren, ditaruhin lah bang nih ke titik-titik sebelah pesantren ini. Nah ditaruhin, cuman itu pas ditaruhin itu kan sampai situ kan malam bang ya kita. Sampai itu jam 8 malam, nyampe jam 8 langsung ditaruh tuh semua titik.
Cuman itu kejadian itu nggak mempan bang. Buat berhentiin teror dari kesurupan ini. Nggak berhenti. Justru ini makin parah. Makin parah. Jadinya tuh ada kesurupan tuh ada total cowok 3, ceweknya ada 4. Tuh, kesurupan. Itu posisi kita lagi nggak ngapain bang. Istirahat lah, istirahat jam-jam istirahat anak pesantren. Kesurupan bang situ semua. Teriak-teriakan semua bang. Akhirnya dipegangin semuanya, diikat bang, sampai diiketin semuanya. Kaki, tangan diikat semua. Ditaruh di aula. Kita bacain surat Yasin semua ya bang, ya kan. Kita bacain semua tuh rame-rame. Keluar nih bang, udah sembuh nih yang 7 orang ini. Udah sembuh. Kejadian lagi. Selang 3 menit kejadian lagi. Dengan orang yang berbeda. Nah udah kayak gitu. Paginya ini ustadz gua merasa bingung bang. Kenapa kok ada teror kayak gini terus? Gitu bang. Langsung bang di situ turun drastis bang. Para santri ini nih langsung pada cabut bang. Pulang ke rumah masing-masing. Pulang ke rumah masing-masing. Dari total siswa itu 67. Pulang tuh sisa-sisa hampir cuman 45 kalau nggak 46an. Sisanya pada keluar semua. Bingung lah nih bang. Ya kan? Bingung. Gimana nih kok bisa kayak gini? Balik lagi bang. Jarak ke Ujung Genteng. Pemakamannya orang tuanya. Ya kan? Ceritanya kayak cerita-cerita lah, dia ada kejadian ini mungkin lah ya bang ya. Di situ dia cerita gitu. Nah tapi ini ketemu lagi bang sama adiknya ini bang. Oh adiknya ada lagi? Ada lagi. Di makam itu juga? Di makam itu juga. Kita nyampe, perjalanan dari ujung kita nyampe di ujung genteng. Selang sejaman itu dia nyampe. Oke. Dia nyampe. Cekcok bang situ bang. Kayak gimana? Hampir berantem bang. Karena ustadz saya ini ngasih unjuk. Tepat pilihnya ustadz saya ke dia. Karena ada tulisannya, suatu saat nanti bakal milikin pesantren ini. Yang pengen milikin pesantren ini cuma adanya doang bang. Nggak ada lagi tuh? Nggak ada lagi. Gitu. Nah udah gitu cekcok bang, dipisahin bang. Sekeluarga nih. Pisahin lah nama keluarga dia, saudara-saudara di ujung genteng. Diomongin bang. Diomongin dengan baik-baik ya kan. Nah akhirnya itu nggak ada lagi bang. Selang itu nggak ada kejadian lagi pakai sampai pesantren nih. Nggak jadi kejadian surupan, nggak ada apa gitu, nggak ada. Netral kayak biasanya. Cuman pas donasi ini udah banyak mengalir lagi bang, baru lagi bang, ada lagi. Jadi kan ini kan pemasukan tuh kan santri kan dari donasi bang. Donasi kayak beras, makanan setiap Jumat. Ini udah mulai naik lagi bang. Ada lagi kejadian itu. Itu kejadian itu bukan soal kesurupan ya kalau ini bang. Nongol bener-bener nongol di kamar mandi, mukanya hancur, pocong, begini, mukanya hancur. Pocong lagi mandi? Enggak, di setiap pintu masuk bang. Hampir rata-rata siswa pesantren ini cowok nih ya, itu ngeliat semua. Di kamar mandi? Kamar mandi. Pocong? Dan di kamar mandi cewek, perempuan ini. Ngapain pocong di kamar mandi? Nah itu bang, Ustadz langsung datang ke situ bang. Kamar mandi? Ustadz nggak percaya karena pas dia datang nggak ada nih. Pas dia percaya itu pas di kamar mandi santri perempuan. Karena kalau di perempuan tuh kayak anak kecil, lari. Anak kecil? Iya. Dikira santri ini kan ada nih bang, kayak kantin nih. Itu mungkin anaknya orang yang kantin ini bang. Ternyata bukan. Gitu. Pas dicariin pas masuk kayak gini dibuka nggak ada orang. Tapi tadi ada? Ada. Itu. Nah, kumpul lah bareng-bareng bang. Di kamar mandi? Enggak di kamar mandi. Di aula nih kumpul bang. Kumpul di aula. Dikasihlah satu benda masing-masing. Gelang. Ada gelang kayak biji-bijian gitu bang.
Oke, gelang gua. Nah ya kayak gitu. Tapi ini gelang bukan sembarang gelang. Woi apa tuh? Ada isinya. Nah dikasih gelang itu bang. Dikasih gelang itu katanya buat penangkal. Ini. Bukan gelang abang. Enggak, maksudnya modelnya kayak gini. Iya kayak gitu, buat Oke. penangkal. Buat penangkal. Udah gitu udah beres semuanya bang. Cuman ini pocongnya ini masih ada. Ngumpul juga. Nggak ngumpul. Oh, kirain ngumpul. Nggak ngumpul. Nggak ngumpul. Nah di situ udah ketemu nih sama orang ini. Heeh. Santrinya ini. Santrinya pingsan bang. Pocongnya. Santrinya. Oh, santrinya. Ini dia. Iya. Dianya bikin ini kak. Nah satu santri ini laki bang. Pas ke kamar mandi dia ketemu lagi sama pocong ini bang. Oke. Jadi gelang ini berangkat nggak mempan nih bang. Iya. Nggak mempan buat Penangkalnya. iya penangkalnya nggak mempan Iya. sampai pingsan bang. Cowok tuh. Cowok pingsan. Dia pingsan. Teman saya ngeliat bang kaget. Dia bisa pingsan kenapa? Pas dia sadar ditanyain. Lu kenapa bisa pingsan? Gue ngeliat pocong itu lagi. Tuh. Ngeliat pocong itu lagi. Cuman dia nggak di kamar mandi pas pintu masuk. Terus Pas banget di atas. di atas mana? Di atas kan kamar mandi kan kayak gini bang. Kayak nggak ada atapnya gitu. Cuman ada atapnya. Cuman ada bolong-bolongannya bang. Kayak nggak langsung dibikin satu Plafon gitu enggak. Gitu. Nah pas udah gitu ada di atas itu. Lagi ngapain anjir? Itu nggak tahu bang kan teman gue di kamar mandi masa gue udah tanyain sih. Oh iya benar. Nah gue nggak tahu di situ lagi ngapain ya kan, mungkin dia lagi apa ya kan, pingsan bang ya kan. Nah bilang lah nih ke ustadz gue bang, aduh ustadz gue nggak percaya, mungkin dia ngada-ngada nih, ngada-ngada. Udah di situ biarin aja, mungkin ngada-ngada dia juga ya kan. Nah cuman teror meneror ini ada lagi malam harinya. Nah kan terakhir kejadian sore ini bang, malam tuh ada kejadian lagi bang, ada kejadian lagi. Nah kan gue nunggu di gerbang nih bang, nungguin ustadz gue sama pemilik pesantren ini. Dia lagi keluar lah ceritanya bang, lagi keluar. Gue nungguin bertiga, karena gue buat ustadz gue kan turun di depan bang. Ustadz gue turun di depan, gue bawa mobilnya buat parkirin, sama pemiliknya ini, pemilik pesantren. Buat gue parkirin. Cuman bang, gue pas bawa mobilnya ini, kok di samping gue ada orang bang. Maksudnya gimana? Jadi samping gue ada orang, padahal gue situ sendirian. Lah katanya sama pemilik pesantren ini. Kan dia udah turun. Oh, dia turun sama Pak Ustadz. Iya, turun di depan gerbang. Gue yang parkirin. Gue parkirin. Samping gue ini ada orang, cuman gue nggak tahu. Pas gue udah tahu tuh, pas gue udah di bawah bang. Temen gue ngomong kayak gini. Itu di samping lu siapa? Digituin sama dia. Gue liat, bener ada orang bang. Ada orang? Ada orang. Kayak gimana? Dia tuh kayak samar-samar bang. Bangku nih, kayak gini nih. Kan kalau didudukin orang ketara bang. Iya, ngeganjel. Ngeganjel. Itu bener kayak gitu bang. Pas dia liat ke kaca tuh cewek. Liat ke kaca, cewek. Kaca. Mobil. Kan kaca ada depan tuh. Iya. Gue giniin, cewek bang. Cewek lagi gini. Kayak kuntilanak lah bang. Tanpa gue basa-basi bang, gue lari. Mobil gue baru sampai bawah, gue nggak parkirin, gue benerin, enggak. Gue lari. Sama mobil-mobilnya? Mobilnya nggak lari, gue doang lari. Gue kira sama mobil-mobilnya. Tanpa basa-basi tuh mobil gue nggak parkirin, gue nggak benerin, gue turun, gue lari bang. Gue lari langsung ke atas ke kamar gue langsung tidur kurupan begini. Mobil lu tinggal dong? Gue tinggal bang, keadaan masih hidup. Gue langsung disamperin sama ustadz gue. Apit kenapa? Gituin. Tadi pak, si Febri bilang di samping saya ada orang. Pas saya lihat ternyata bener pak. Cuman itu di saya mah nggak ngeliat kalau ada wujudnya. Cuman ada tapaknya doang tempat dia duduk. Pas saya giniin ke kaca, ada wujudnya kuntilanak pak. Saya langsung tanpa basa-basi saya ngeparkin apa, saya langsung lari ke atas. Ya bener kamu gitu. Bener pak. Coba bapak masuk. Gitu bener. Bapak masuk coba ke mobil. Bener bau melati pak. Bang. Bau melati? Bau melati. Ketinggalan tuh melatinya, ketinggalan kalau ini kembang melati ya. Kembang melati ketinggalan satu. Jatuh di bawah.
Di bawah di bawah ini tapak ini. Buat tapak ini. Dan gitu udah inilah bang, udah gue ditenangin, ya kan ditenangin udah aman lah. Gue mulai parkir lagi bang, gue benerin nih mobil, gue benerin itu udah berjalan, udah enak ya kan. Nah, gue kan pasti langsung ke kamar bang istirahat ya kan, gue mau istirahat, gue mau tidur. Cuman nih gue pengen ke kamar mandi bang sebelum tidur ya kan, pengen buang air kecil lah. Nah pas gue pengen buang air kecil tuh gue di depan gerbang nih pesantren gue nih, gue liat orang tuh naburin tanah. Orang bener nih ya? Orang benar, ini orang benar. Naburin tanah. Oke. Naburin tanah. Gua kejar bang. Gua kira kan nggak naburin tanah, ya kan pas sampai depan baru kelihatan tanahnya nih. Nah, gue bilang lah bang nih, dilihat CCTV. Ternyata dia bukan naruh tanah doang. Jadi diplastikin tuh, digumpulin darah, kembang, tuh bang. Ditaruh di sudutnya bang. Jadi biar tuh ngeliat orang tuh pesantren ini tuh jelek, kotor, nggak keurus. Itu. Nah pas dicek CCTV tanya orangnya kenal bang. Orangnya kenal. Nah orang yang kenal ini disamperin sama pemilik pesantren gue ini. Ditanyain kenapa bisa kayak gini. Ya kan? Ditanya ada yang nyuruh, cuman dia nggak mau nyebut siapa namanya. Nah, nggak mau nyebut siapa namanya, oke lah, it's okay, yang penting dia tahu, dia kan. Udah gitu, dia pulang, perjalanan pulang, itu aman bang, udah aman. Cuman pas 2 hari itu tuh teror lagi bang, teror meneror lagi. Jadi nih sekarang tuh teror menerornya bukan ke santri, ke ustadznya bang, ustadz sama pemiliknya. Oke. Ustadznya tuh nggak bisa bangun bang. Hah? Nggak bisa bangun. Apanya? Jadi tiduran aja udah. Oh tubuhnya. Tubuhnya nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Dicek di ini nama ini ya kan nama orang pinter lah ceritanya nih. Manggil. S2, S3 ya? S2, S3 lah ya. Dipanggil. Ternyata tuh kayak raga dia tuh diambil bang. Dia cuma gini doang udah. Itu. Kata si S2, orang S3 pinter ini. iya. Itu. Nah, kalau yang pemilik pesantren ini bang, kalau dia tuh kayak lumpuh. Pemilik pesantren ya? Iya, kayak lumpuh. Setengah tangan mati. Kayak kita kesemutan gimana sih bang? Cuman dia ngerasa berat, kayak ada yang ngelindot. Itu. Nah, si S3-nya ini masuk nih bang. Oke. S3 ini masuk buat nginin ke Yang lebih pinternya lagi lah pemilik ya? pesantren ini. Yang lebih pinternya lagi lah. Akhirnya ternyata benar kalau itu tuh ada kayak ada yang ngerjain, nempelin dia tuh kayak masuk makhluk halus ya bang. Nginin dia, cuman kuat energinya bang gitu. Si makhluk halusnya Si makhluk halusnya ini. Oke. Makanya pemilik pesantren gue ini sampai nggak kuat. Tuh. Nah S3 ini ngajuin lah bang. Buat pengen tahu siapa ulah ini semua selama ini. Oke. Nah berhubung kan gue kan supirnya nih bang. Supir dari Ustadz sama pemilik pesantren ini bang. Iya. Sama teman gue ini berdua. Nah gue ikut ke tempat S3 ini bang. Di mana tuh? Itu masih di daerah Tangsel juga lah bang. Oke. Masih di daerah Tangsel sama si S3 ini. Oke. S3 sama pemilik sama Ustadz. Ya kan? Berangkat ke tempat S3. Tempat S3-nya bang, ternyata dia punya pesantren juga bang. Pesantrennya juga lebih gede, lebih terkenal. Gue tahu nggak pesantrennya? Mungkin kalau sebut merek pasti kali bang. Oke, lanjut. Nah, di situ gue sempet percaya nggak percaya bang ya. Itu kan gue satu mobil bang. Gue, Ustadz, pemilik pesantren gue, sama si S3 ini. Oke. Satu mobil. Nah, gue sampai di tempat si S3 ini bang, gue diajak ke satu ruangan bang. Oke. Ruangan kan karena kan gue bawain tongkatnya juga, tongkat pemilik pesantren gue ini bang, sama bawa tas dia juga lah. Nah, ditaruh di situ, gue di suatu ruangan, gue kumpul, gue, temen gue, Ustadz, pemilik pesantren gue sama si S3 ini bang, berlima, suatu ruangan.
Langsung ke S3-nya ini ngambil baskom bang, utama. Oh, oke. Baskom berisi air, diisi sama kembang. Oke. Kembang. Terus lanjut dibakar dupa. Dibakar dupa. Nah, yang gua nggak percaya itu bang ya, yang dari awal kita nonton sinetron kayak setan-setan gitu, kalau dilihat dalam bak ini ternyata bener ada orang. Ternyata itu real bang, bener nyata bang gua. Maksudnya gimana nih? Jadi tuh dilihat dari baskomnya ini nih bang, yang ini nih. Itu adanya sendiri bang. Adanya siapa? Ada pemilik pesantren gue, pesantren ini. Beneran ada? Beneran ada. Neror dari selama ini. Kayak CCTV sih bang, gimana bang? Kok bisa sih? Nah, itu. Sempat percaya nggak percaya. Ya kan? Cuma itu bener real. Adanya ini lagi zikir bang. Zikir. Sambil di depan itu foto pesantren gue ini sama pemilik pesantren gue. Foto. Dan gue pikir yang gue nggak percaya ini bang ya, itu kok bisa kayak gitu bang. Terus lu nggak nanya? Kok bisa kayak gini? Gue takut dibilang lancang bang ya kan. Kenapa bisa kayak gini ya kan? Oh iya. Gue takut dibilang lancang ya kan. Nah udah kayak gitu, kayak gitu. Gue baru nanyanya ke ustadz gue bang. Pak, kok ini bisa kayak gini sih? Gitu ya. Saya kira cuman di sinetron lu, di TV-TV bisa kayak gitu. Kayak di TV 7 gitu. Iya. Kalau ilmunya, agamanya tinggi, insya Allah bisa Pit untuk ngelakuin hal kayak gitu. Oke gitu ya Pak. Nah, gue pun di situ gue pengen bilang, kapan ya gue bisa kayak gitu? Mikir juga bang ya. Oh sempet mikir begitu? Sempet gitu juga bang gua. Oh. Nah, udah gitu sampai situ udah beres nih bang semuanya bang. Gue jalan pulang nih ya kan, gue jalan pulang berempat. Jalan pulang ke pesantren, pas gue sampai pesantren itu pengen maghrib lah bang. Sholat maghrib berjamaah, sampai sholat isya berjamaah. Nah di situ gue masih mikirin bang, kok bisa setega ini adanya ini bang. Nah sampai bisa setega ini, cuman dia tuh terornya tuh nggak berhenti. Sampai gue pikir kayak gitu nggak berhenti itu, malah nyampe itu diteror lagi bang, lebih parahnya lagi itu. Itu lebih parahnya lagi. Itu bener-bener kita tuh kayak dierap-erap. Satu pesantren dierap-erap. Gimana sih? Kayak kita tuh mau tidur tuh nggak bisa karena mikirin takut ada setan ini gitu bang. Nah sampai tuh teman gue 3 orang keluar bang. 3 orang keluar pesantren itu. Nah gue pun pengen ini tuh ya bang ya, pengen keluar juga. Cuman gue masih mikirin juga bang ya. Cuman nih pemilik pesantren gue langsung nyamperin ke adenya ini. Ngomong lah dia bang secara baik-baik. Ngobrol pun itu di ruangan ya, nggak tahu ngobrolin apa. Cuman pas dia tulis itu tanda tangan doang. Kayak di tangan kontrak itu bang. Dan ternyata si abangnya ini udah nggak kuat sama semua benda yang dikasihin sama adenya ini. Diserahin lah bang ini bang. Pesantren ini diserahin ke adenya. Nah setelah diserahin ke adenya, emang kalau bukan milik mah gimana bang ya? Iya. Sepi bang. Sepi bang. Jadi tuh pesantren sampai sekarang ya masih berdiri. Masih berdiri tuh sekarang sekitar 25 doang lah bang. 25 siswa-siswinya. Santrinya. Iya. Nah udah kayak gitu. Udah pas itu kan gua keluar dong bang posisi. Nggak kuat lah gua karena mungkin lebih ketat bang dia bang. Ketatnya apa? Gue tuh bukannya belajar ini bang agama, gue malah dijadiin manfaatin buat supir Sama pemilik adanya ini. Supir. Lalu bukan belajar itu mah ya? Nah itu gue nyuruh kok kemana ngambil makanan, donasi dari ini ngambilin. Cuman di situ selang yang megang ini tuh bener-bener sepi banget bang. Kayak biasanya setiap hari ini kayak ada makanan terus masuk bang. Cuman ini cuma Jumat doang yang masuk. Gitu. Nah di situ udah mulai nggak kuat ya kan.
udah nggak kuat. Akhirnya gue kabur bang. Kabur gue dari pesantren itu. Temen gue pun ya bang, jujur. Temen gue pun sekarang nih, kalau dia nonton nih, pasti dia juga. Sampai sekarang dia ada yang nginin kambingnya, ngurus kambing, sama dagang daging. Tuh. Santrinya? Iya. Temen gue itu bang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Yang masih di pesantren itu? Masih di situ. Dia tuh jadi bukannya nyantri, tapi disuruh dagang sama disuruh nyari buat pakan kambing sama sapinya. Oh, okay. Mungkin kalau dia nonton juga pasti ini bang. Nah udah gue situ udah cabut tuh bang. Cabut gue ke situ udah bilang lah semua aman, udah semua. Kelar lah. Kelar semua. Wah ini parah juga sih. Cuman gara-gara apa ya, bisa dibilang iri ya? Iri. Nggak bisa memiliki semua apa yang dia inginkan. Iya. Tapi sebenarnya ketika dari almarhum orang tuanya nih sebelum meninggal itu punya pembagian Masing-masing. Oh. Itu kan bagi masing-masing bang. Oh. Adanya satu yang diwarahin bilang bang satu. Tapi sama. Tapi brandnya beda. Oh, mungkin rezekinya lah ya. Rezekinya. Dan ketika rezeki kakaknya ini lebih besar ya adiknya ini ya. Iya. Karena kan gini bang, dulu tuh almarhum nih ya, gue dengar dari yang ngabdi situ lama ya. Almarhum tuh dikenal banyak orang. Dan dia tuh paling dihargain bang sama orang sekampung itu. Pas dia meninggal pun, itu satu lapangan full bang menu. Maksudnya yang buat mendampingin. ngeziarahin dia tuh pas dia meninggal. Tuh. Mungkin kalau orang Tangsel tahu lah bang. Nah ketika lu udah keluar dari pesantren tersebut nih Pit, maksudnya lu masih kontak-kontakan gak sih sama teman-teman? Masih bang, sampai sekarang pun gue masih. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Karena ada satu orang tuh yang dianggap anak sama orang tua gue sendiri. Gitu. Nah tapi kenapa dia masih bertahan sampai saat ini? Dia kan udah gak ada orang tuanya bang. Oke, mungkin dia bingung ya? Iya, dia mau kemana. Terpaksa dia harus ngikutin semuanya. Tuh. Tapi pernah gak sih lu kasih solusi untuk udah lah lu keluar aja dari pesantren? Pernah bang dia keluar. Pernah. Cuma dia balik lagi, dipanggil lagi, dijemput lagi. Dijemput paksa atau gimana? Enggak, kalau itu nggak tahu sih gue bang. Tapi tiba-tiba dia datang lagi. Ada di pesantren itu lagi. Emang seketat apa sih? Sama perubahan nama yang dulu dan yang sekarang? Nah, kan perubahannya tuh bang. Dulu tuh kita tuh Evan lah bang. Ya. Jadi nyantai. Nah, Evannya tuh kita bukan yang ngelakuin kayak nyantai-nyantai gitu bang ya. Kita tuh kayak ngaji tuh memang bener-bener udah ada jamnya semuanya ya kan. Ada waktu kita mainnya juga. Cuman kalau ini tuh nggak ada waktu mainnya bang. Oh, bener-bener dipus ya? Bener-bener dipus. Dan satu lagi, jadi santri itu bener-bener dimanfaatin. Buat kesenangan dia sendiri. Oke. Wah, parah banget sih ini pesantren yang ada di daerah Tangsel ya. Iya. Tuh bang. Oke. Pit, sekali lagi terima kasih nih Pit. Sudah mau hadir dan mau membagikan sebuah kisah pengalamannya ketika waktu lagi di pesantren ya. Waktu itu lu cuman bertahan selama 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Dan lu akhirnya memutuskan untuk keluar dari pesantren tersebut karena pesantren tersebut memiliki peraturan yang berbeda dari sebelumnya. Oke. Nah, sebelum mengakhiri cerita pada malam kali ini, Pit, punya pesan-pesan gak nih buat temen-temen yang nonton kisah lu pada malam kali ini? Mungkin ada yang percaya, ada yang enggak bang dengan cerita gue ini. Mungkin kalau yang tahu nih ya bang, kayak teman-teman gue nonton ya, itu pasti bener real bang. Maksudnya bener ada, bener nyata. Iya. Cerita gue nggak bikin dia ngarang-ngarang. Karena apa, gue ngarang cerita juga nggak bakal dapet duit bang. Iya benar. Bener nggak? Gue bener, cerita gue bener ya kan. Gitu. Dan lu sini yang benar-benar pengen membagikan sebuah kisah pengalaman gue. Biar supaya nggak terjadi di luar sana ya. Luar sana. Iri dengki itu yang benar-benar. Iya. Harus dibuang jauh-jauh. Buang jauh-jauh karena itu bakal bikin ngerusak hubungan juga lah bang. Iya benar. Oke Pit, sekali lagi terima kasih nih Pit.
Oke. Lu sudah mau hadir lagi dan mau membagikan sebuah kisah pengalamannya. Oke, mungkin itu aja. Gue Nari pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.